البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi asabahullah. Kita sekarang akan masuki halaman 39, poin yang ke-27. Kata beliau, termasuk mendidik anak adalah tajnibul aulad jiranas sau'. Ini penting sekali ini. Termasuk mendidik anak, menjauhkan anak-anak dari tetangga yang jelek, karena pengaruhnya besar tetangga itu. Paham ya? Kadang anak dicari kemana-mana nggak ketemu, ternyata nonton TV di rumah tetangga, ya kan? Nah, maksudnya ada kisah seperti itu. Dicari rumah nggak ada, di masjid nggak ada, muter-muter nggak ketemu, ternyata nonton TV di rumah tetangga. Tetangganya pun nggak negur lagi, ya karena awam ya istilahnya ya. Atau ternyata tetangga itu bandar narkoba misalkan, udah. Anaknya nggak terkondisikan, suka main ke tetangga, akhirnya ujung-ujungnya apa? Dia jadi karyawannya misalkan. Waliyadzubillah. Paham maksudnya? Jadi memang ini pendidikan yang benar ini. Menjauhkan anak-anak dari tetangga yang jelek. Apalagi zaman sekarang barakallahu fiik, dengan tersebarnya teknologi yang canggih, HP Android ini, kita harus lebih berwaspada lagi. Yang terkena penyakit atau fitnah HP Android itu bukan anak-anak laki-laki saja, anak-anak perempuan ABG zaman sekarang. Paham ya? Jangan merasa wah sudah bercadar, sudah paham sunnah kemudian gak terfitnah. Belum tentu. Kalau dia tidak bersabar, tetangga yang jahat, yang jelek misalkan, kemudian barakallahu fiik, diajak ke rumahnya, kemudian putarkan film-film yang tidak bagus, akhirnya terpengaruh. Waliyadzubillah. Ini terbukti loh, dalam artian ada kejadian seperti itu. Semula bercadar, akhwat itu bercadar, gara-gara dia suka pergi ke rumah neneknya, tapi orang tuanya gak mantau. Di rumah neneknya itu ada sepupunya atau ada temannya. Intinya yang namanya perempuan akhwat bercadar itu kan gak semuanya kuat imannya. Paham ya? Bisa terfitnah kamas saja. Paham ya? Yang paling terpenting adalah orang tua jangan lepas dari pantauan. Maksudnya orang tua mantau. Dia ketika ke rumah neneknya itu ada apa di sana? Ngapain? Akhirnya lama-lama dia sering ke rumah neneknya. Terfitnah dengan laki-laki orang awam. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Akhwat tadi buka cadar jadi orang awam, bayangkan itu. Ya tidak terlepas dari fitnah HP Android, Facebookan, Instagram, bayangkan seperti itu. Bukan mengharamkan, cuman waspada. Apalagi anak-anak yang masih labil, yang masih perlu pengawasan orang tuanya, jangan dibiarkan sebebas-bebasnya. Paham ya? Masa akhwat bercadar TikTokan? Kalau versi mereka seperti itu kan, tersebar kemana-mana, punya Facebook. Dia memang tertutup bercadar, tapi wajahnya kemudian kecantikannya diumbar di medsos, bayangkan itu. Waliyadzubillah. Ini fitnah loh ya. Jadi pastikan kita kalau memberikan HP kepada anak kita, walaupun akhwat, walaupun banat, dipantau ngapain dia gitu loh. Paham ya? Jangan dibiarkan bebas gitu. Karena kadangkala dia chattingan sama temannya, selfie dia. Selfie-nya gini misalkan, iya kan? Atau macam-macam lah, yang namanya perempuan. Fitnah barakallahu fiik, harus dipantau juga. Ini bersifat umum, laki-laki, anak laki-laki atau anak perempuan ketika sudah usia labil harus lebih ketat pemantauannya. Paham ya? Penyesalan datang di awal atau di akhir? Di akhir. Di awal kita perlu menangis, tidak masalah demi anak kita.
Jangan sampai kita menangisnya di akhir, sudah terlambat, gak ada waktu lagi sudah. Mafhum? Nah, dinasihatkan, wahai putriku, wahai putraku, kalau menggunakan HP ini pastilah dipantau orang tuanya. Jangan dibiarkan akhirnya apa? Di HP-nya penuh dengan selfie misalkan. Allahul musta'an. Karena fitnah itu ngeri sekali, barakallahu fiik. Apalagi ngurung di kamar lagi. Ngurung di kamar udah orang tua, abinya uminya lagi makan, dia di kamar sendirian. Akhwat ini ataupun ikhwah misalkan, atau anak lah taruhlah. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Karena memang fitnah yang sangat dahsyat ini kadangkala barakallahu fiik, sebagaimana sebutkan para ulama juga, para nasihat, para masyayikh, fitnah HP Android ini luar biasa. Kalau dulu sebelum muncul HP Android ini, kita ngobrol biasa kan, ngobrol biasa, santai, tenang. Itu kadangkala ada yang orang karena memang melekat dengan HP Android tadi, orang ngobrol pun dia nggak peduli, dia nggak, cuek aja dia. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, tapi semuanya pada tempatnya. Hanya sarana. Nah, sarana ini pastikan yang menggunakan orang-orang udah paham. Karena untuk anak kecil HP Android bagaikan pisau. Pisau itu kalau anak kecil nggak tahu untuk apa. Dia pakai untuk main-main, nyobek-nyobek apa? Badannya sendiri. Rusak, hancur, keluar darahnya, meninggal. Maksudnya gini, HP Android ini kalau diserahkan kepada anak yang belum paham penggunaan yang benar, itu khawatir digunakan dengan untuk perkara-perkara yang sia-sia. Paham ya? Untuk game atau yang semisalnya. Kalau dia ada kecanduan game, wal'iyadzubillah. Antum pernah dengar kan kabar-kabar orang yang matanya sudah nggak bisa kedip lagi kan? Karena kecanduan game, ya kan? Atau bola matanya yang hitam itu kesana terus. Kata sebagian ikhwan yang cerita itu ya, maksudnya tuh karena mungkin lihat game itu loh. Ada yang sampai dia gerakannya kemana-mana kayak gerakan game. Ini bukan pikir loh ya, bukan pikir. Ya, gini. Jadi dikit-dikit tenang gini nih. Kecanduan, bayangkan itu. Ini sekedar selingan. Bahwasanya menjauhkan anak-anak dari tetangga yang jelek itu perkara yang wajib. Dan orang tua mantau anaknya itu bukan karena keras, karena sayang. Jangan pernah anak merasa ketika orang tua mantau kemana, mau kemana, ada apa, lagi ngapain, itu kemudian bilang keras orang tuanya, tidak. Justru orang tua itu sayang anak itu biar menjadi baik. Paham? Karena anak itu kan aset, iya kan? Aset bagi orang tuanya. Yang suatu ketika orang tuanya meninggal, kalau dia saleh akan mendoakan. Wa waladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, bayangkan. Kita lanjutkan hadisnya biar tambah jelas. Ja'a fi Musnad Ahmad bi sanadin sahih min hadits Imran bin Husain 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, telah datang dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih dari hadisnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau berkata, man sami'a bid-dajjal falyan aminhu. Lihat ini, barang siapa yang mendengar munculnya dajjal, maka hendaknya dia yan'a itu yabta'id, menjauh, maka hendaknya dia menjauh dari dajjal tersebut. Man sami'a bid-dajjal falyan aminhu, 3 kali beliau ulang-ulang. Man sami'a bid-dajjal falyan aminhu, barang siapa yang mendengar munculnya dajjal, maka hendaknya dia menjauh dari dajjal tersebut. Karena dajjal ini nanti berkuasa di muka bumi ini 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasa, membawa fitnah, membawa surga dan neraka. Surganya dajjal, neraka bagi orang mukmin. Nerakanya dajjal, surga bagi orang mukmin. Pengikut dajjal yang paling banyak adalah para wanita dan orang-orang Yahud. Mafhum? Naam. Dajjal sekarang udah ada di suatu pulau yang di sana ada penjaganya. Penjaganya dikenal dengan jassasah. Jassasah ini wujudnya disebutkan riwayat itu karena saking lebatnya rambutnya itu nggak nampak mana depannya mana belakangnya, ngeri pokoknya. Paham ya? Berada di sebuah pulau. Nah, pulau mana ulah alam, nggak ada ketentuan dari para ulama mengenai nama pulaunya. Ada pun yang mengatakan di Cina, kemudian ada yang mengatakan di mana, itu semuanya tidak ada yang sahih. Yang jelas ada di suatu pulau.
Ada nggak sahabat yang pernah jumpa? Ada. Siapakah sahabat yang pernah jumpa waktu sebelum masuk Islam dulu? Waktu itu agamanya masih Nasrani. Paham ya? Kemudian setelah masuk Islam cerita kepada Rasulullah SAW tentang tragedi yang pernah dialami oleh sahabat tadi itu. Suatu ketika sahabat tersebut berlayar dengan beberapa temannya, 30 atau 40 orang itu kurang lebihnya. Kemudian terdampar, terombang-ambingkan oleh angin, terdampar di sebuah pulau. Nah di situ, di sebuah pulau tadi bertemu Jassasah. Jassasah ngobrol cerita, kemudian ujung-ujungnya apa? Sahabat tadi diajak bertemu Dajjal dalam kondisi terbelenggu Dajjal itu, dan akan keluar di akhir zaman. Siapakah sahabat tersebut? Nah, barakallahu fiik, ingat enggak? Sama? Duh? Wah, itu lain. Kalau Dzulqarnain yang hancurkan Ka'bah nanti di akhir zaman. Ada ingat? Wa ahsantum barakallahu fiik. Tamim bin Aus Ad-Dari. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Sehingga sekarang Dajjal sudah ada atau belum? Abul Hasan sudah ada. Di mana kira-kira? Wallahu alam, enggak ada yang tahu. Paham ya? Ya'juj dan Ma'juj sudah ada belum? Sudah ada juga. Di dalam benteng yang dibikin oleh Raja Dzulqarnain. Di mana wallahu alam juga. Ada yang mengatakan benteng yang ada di Cina itu enggak benar juga. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Nah, kita lihat syahidnya yang mana, kita lihat dulu. Fa innar rajula ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min. Karena sesungguhnya ada salah seorang yang mendatanginya, dia mengira bahwasanya apa? Dia itu mukmin. Lihat itu, karena terfitnah, menyangka Dajjal itu benar gitu loh. Paham ya? Fala yazalu bihi lima ma'ahu minasyubah hatta yattabi'ah. Lihat itu. Nah, senantiasa hingga orang tersebut senantiasa barakallahu fiik terkena syubhat yang bersamanya hingga mengikuti Dajjal. Syahidnya apa yang kita petik dari hadis ini? Terpengaruh dengan Dajjal yang membawa syubhat. Nah, diambil kesimpulan tetangga itu kadang-kala kan mempengaruhi apa? Tetangganya juga, karena dekat. Nah, Rasulullah mengatakan falyan aminhu, maka jauhilah Dajjal. Dajjal jelek atau tidak? Jelek. Jahat enggak? Jahat. Diperintahkan untuk menjauh. Diambil istinbat, jauhilah tetangga yang jelek gitu. Karena Dajjal itu diumpamakan apa? Dia sebagai contohnya, dia jelek, kemudian orang dekat-dekat ujung-ujungnya apa? Yattabi'uhu, mengikutinya. Karena orang dekat dengan tetangga yang buruk, yang jelek, dia akan terpengaruh juga itu, Mas. Paham ya? Awal mulanya senyum-senyum, ketemu, ngobrol, kenalan, minta nomor telepon, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Ternyata tetangganya bandar narkoba. Allah musta'an, bayangkan itu. Terpengaruh orang tadi itu. Ini perlu kita kondisikan, menjaga anak-anak dari tetangga yang jelek itu sangat luar biasa. Yang paling efektif dan juga memungkinkan, kalau tidak keberatan, jangan pernah dijauhkan dari majelis ilmu anak-anak itu. Walaupun usia muda, sejak dini, ajak dia ke majelis ilmu, kenalkan majelis ilmu. Walaupun dia belum bisa menghafal, biar duduk di situ. Nanti kalau dia tumbuh besar, dia akan paham. Dengan apa? Secara perlahan-lahan. Paham ya? Tapi kalau tinggal di lingkungan orang awam, jauh dari ilmu, itu kadang yang kita khawatirkan, anak itu nggak terpantau, nggak terkondisikan, sehingga apa? Campur dengan orang awam. Kalau dia campur dengan orang-orang awam yang jauh dari ilmu, antum tahu sendiri bagaimana perubahannya sangat pesat, mulai dari ucapan yang kotor, kemudian nggak sopan sama orang tuanya, bahkan bisa berani durhaka orang tuanya, terpengaruh dengan budaya orang awam. Cukurannya udah mulai apa? Miring sebelah cukurannya, apa ya? Yang sini tipis, ini tebal, atau dibikin kayak model matahari itu. Sini tipis, ini berdirikan. Anak pang, apa ya? Banyak anak pang di jalan itu kan. Nah, barakallahu fiik, Allah musta'an. Jadi memang perlu kita kondisikan, selektif dalam mencari teman duduk. Kita lihat syarahnya. Qala asy-syarihu asbahullah, dalal haditsu ala anna man jawara sahiba bid'atin. Ya, ini penting ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang bertetanggaan dengan pelaku bid'ah ini, au rajul, atau au rajul su, atau bertetangga dengan lelaki yang jelek, yang jahat,
Faminal khair an yatahawwal, termasuk kebaikan dia pindah. Paham ya? Dia yang pindah. Kalau enggak memungkinkan apa? Untuk menasihatinya, dia yang pindah mencari tempat lain. Hifadzan ala nafsih, dalam rangka menjaga dirinya, wa auladih, dan menjaga anak-anaknya, minat ta'assur, dari apa? Terpengaruh bima hum alaihi min fitnatin syubhat. Terpengaruh dengan apa yang mereka berada di atasnya berupa fitnah syubhat aw syahwat, atau fitnah syahwat. Jadi kalau nggak memungkinkan menasihati, yang menjauh kita pindah gitu loh. Paham ya? Nah, pindah dari tempat yang nggak aman menuju tempat yang aman. Di antaranya mungkin dekat markis, ya kan? Lingkungannya adalah ahlus sunnah, ya kan? Diperkenalkan dengan apa? Ahlus sunnah. Nah, ini nasihat buat kita semuanya. Semakin seorang itu jauh dari ikhwah ahlus sunnah, semakin menjauh, nggak pernah bertemu, nggak pernah komunikasi, itu biasanya lain pergaulannya. Paham ya? Beda dengan yang dia mungkin sering ketemu lah, ketika Jumatan pun ngumpul, ketemu, ya kan, salam, atau istilahnya komunikasi sering dia lakukan, itu insya Allah hasilnya beda. Karena ketika semakin dia menjauh dari majelis ilmu, menjauh dari ikhwah ahlus sunnah wal jamaah, ada potensi untuk futur ke belakang. Ini terbukti loh ya, hati-hati loh ya. Dalam artian kita nggak merasa aman dari fitnah, cuman memberikan motivasi, dorongan agar menjaga persaudaraan, ukhuwah islamiyah, diniyah, sunniyah, salafiyah. Paham ya? Sering komunikasi, kalau ada yang perlu sampaikan, kadang tanya bagaimana kabarnya. Karena semakin jauh dari majelis ilmu, jauh dari markaz ahlus sunnah, kemudian nggak ada komunikasi, itu khawatir ada potensi untuk futur. Paham ya? Mundur ke belakang banting setir, karena nggak ada yang ngasih motivasi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, tidak ada yang memberikan penyemangat dan semisalnya. Kita lihat sini, kata beliau, qala Abu Hatim, sami'tu Ahmad bin Sinan yaqul. Kata Al-Imam Abu Hatim, aku mendengar Ahmad bin Sinan mengatakan, idza jawara ar-rajulu sahiba bid'atin, lihat ini, apabila seseorang bertetangga dengan apa? Bertetanggaan dengan pelaku bid'ah, ara an yabi'a darahu in amkan. Aku berpendapat bahwasanya hendaknya dia jual rumahnya kalau memungkinkan. Karena apa? Syubhatnya ngeri sekali. As-syubahu khattafah wal qulub dha'ifah. Syubhat menyambar-nyambar, sedangkan hati itu apa? Lemah. Jadi beda loh ya, pelaku maksiat dan pelaku bid'ah itu bisa dikatakan ngeri pelaku bid'ah ini. Karena pelaku bid'ah ini kalau udah masuk, itu orang sulit meninggalkan kebid'ahannya. Karena meyakini bid'ah itu ibadah, ya enggak? Orang yang suka apa? Nah, barakallahu fiik, nah, kata mereka ziarah kubur, ziarah wali songo, ya kan? Kuburan wali songo, atau kata mereka yang sering apa namanya itu, barakallahu fiik, nah, melakukan peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, meyakini itu apa? Ibadah. Nah, kalau ibadah pas meninggalkan enggak mau dia. Pak, ini bid'ah apa? Bid'ah apa? Itu sunnah katanya. Mengenang masa lalu, zaman Rasulullah bagaimana? Ibadah kalau dibilang bid'ah. Karena dia meyakini bid'ah itu ibadah, sulit meninggalkan. Beda dengan pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat nggak mungkin dia mengatakan ibadah. Pemabuk, penjudi atau menasihati judi haram, Pak. Ada nggak orang mengatakan judi ibadah itu? Nggak ada kan? Nah, makanya kalau kita telusuri, lebih mudah mana untuk tobat? Lebih mudah pelaku maksiat dibanding pelaku bid'ah. Sampai-sampai ada ungkapan sahibu bid'ah itu, pelaku bid'ah nggak diterima tobatnya. Bukan berarti nggak diterima beneran loh ya, maksudnya itu sangat sulit untuk dia mendapatkan taufik tobat, sulit sekali. Tapi kalau tobat beneran diterima, itu maksudnya. Paham? Kita lanjutkan dikit lagi. Walitahawwal, dan hendaknya dia pindah. Ini kata Ahmad bin Sinan ini, apabila seseorang itu punya tetangga ahlu bid'ah, maka aku berpendapat hendaknya dia menjual rumahnya kalau memungkinkan dan pindah. Wa illa halaka waladuhu wa jiranuh. Kalau enggak mau pindah, niscaya akan binasa anaknya dan tetangganya. Anaknya rusak, tetangganya pun juga akan bisa rusak. Paham? Ini menunjukkan bahwa saya selektif dalam mencari teman. Selektif dalam mencari teman. Tetangga pun kita lihat, tetangganya bagaimana. Paham ya? Kalau tetangganya itu orang awam yang nggak paham ilmu, kemudian tidak menebarkan syubhat, itu masih mending. Tapi kalau tetangganya sahibu syubhat, pemilik syubhat, misalkan hizbiyun, ahlu bid'ah wad dalal, suka menebarkan syubhat, kita waspada, jaga jarak. Paham ya? Jangan pernah merasa aman dari
fitnah. Afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Paham ya? Nah, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya barakallahu fiik, bahwasanya hendaknya kita waspada dan berhati-hati. Kita lihat di sini. Fanaza'a Ibnu Sinan bi hadisin bi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibnu Sinan mengambil dengan hadis Nabi SAW, man sami'a minkum bid-dajjal falyan'anhu qalahu salasan. Barang siapa yang mendengar salah seorang di antara kalian dengan adanya dajjal, maka hendaknya dia menjauh. Beliau sampai mengulangi 3 kali menjauh, karena dajjal membawa apa? Syubhat. Pengikutnya paling banyak tadi siapa? Perempuan dan siapa? Orang Yahud. Nah, kita lihat, sebutkan riwayat itu orang Yahud dari Asfahan, dari arah Iran. Nah, kita lihat di sini, fa innar rajula ya'tihi wa huwa yara annahu kadzib. Dikarenakan ada salah seorang mendatangi dajjal, dia memandang biasanya memandang bahwasanya dia itu seakan-akan dusta. Tapi apa lihat? Ujung-ujungnya fayattabi'uhu lima yara minasyubhat. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ngikutin dajjal juga. Karena apa? Karena adanya syubhat pada dajjal tersebut. Paham? Terkena syubhat. Nah, Allahumma sallim salim. Yang terakhir, pantunnya kita baca. Yalumunani in bi'tu rukhas manzili, in bi'tu birrukhsin manzili, walam ya'lamu jaran hunaka yunakhisu. Artinya, kalian mencaci maki aku, menghinaku jika aku menjual rumahku dengan harga murah. Karena mereka nggak tahu kalau tetanggaku itu suka apa? Nah, barakallahu fiik, nah, tetanggaku ternyata menyebalkan gitu. Jadi orang lihat tuh, kenapa rumahmu kok jual murah tuh? Orang yang nanya itu nggak tahu. Ternyata tetangganya dia itu menyebalkan sekali gitu loh. Yunaghisu itu menyebalkan artinya. Paham ya? Nah, fakultu lahum, kemudian aku katakan kepada mereka, kuful malam fa innama, tahanlah cacian dan makian. Kenapa? Fa innama, dikarenakan bijiraniha taghlud diyar wa tarkhasu. Kadangkala dengan sebab tetangga itu rumah pun jadi mahal, bisa juga murah. Paham ya? Maksudnya nggak usah dicaci sudah. Kalau misalkan mau jual, jual aja. Jaga jarak, tinggalkan. Tapi nggak usah caci maki, nggak usah dihina sudah. Paham ya? Kesimpulannya barakallahu fiik, mendidik anak diantaranya adalah menjauhkan anak-anak kita dari tetangga yang jelek. Jangan sampai terpengaruh gara-gara apa? Keteledoran atau orang tua tidak memantau, tidak memperhatikan anak-anaknya. Nasallahu as-salamatul afiyah. Semoga kita semuanya bisa mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak yang saleh. Sehingga ketika orang tua meninggal dunia, anaknya bisa menjadi aset, harta simpanan yang mendoakan orang tuanya sehingga pahalanya senantiasa mengalir. Nasallahu as-salamatul afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.